gua anti AI. Kita nggak bisa ngebendung AI gitu. AI itu udah nggak bisa mundur lagi kan. Suara, bahkan muka juga ya? Bahkan muka. Di iklan judol bener ya? Judol, bayangin. Judol lagi. Berarti kakak udah lapor. Sudah. Oh tapi Dan hasilnya gimana sekarang? Tolong. Didengar. Ini kayaknya suatu peradaban yang nggak pernah kita manusia rasain selama hampir 100 tahun terakhir deh. Bisa dibilang kita nggak siap. Jadi ini cepet banget sih kalau aku ngeliat peradaban AI. Ini AI udah masuk ke politik. Yang ditakutin kan sekarang bagaimana kalau ini AI ini bisa masuk ke ranah-ranah perang nih seperti yang sedang terjadi sekarang, itu kan yang ditakutin. Termasuk kan AI banyak yang kayak lagi rame tuh kayak di luar negeri, sempet di Korea kalau nggak salah yang kayak idol dibikin AI tapi yang kayak seksi gitu loh. Ngeri banget ya. Sekarang Masalah yang terjadi sebenarnya bukan AI-nya Kak. Masalahnya itu ada di manusianya. teman setia TS Talk sama aku lagi Marian. So good to be back. Kali ini aku masih sendiri, tapi biasanya kalau nggak ada Luna di sini kan biasanya lagi syuting atau lagi berhalangan. Tapi jangan sedih karena aku pasti ditemenin sama orang-orang yang seru-seru juga, karena nggak mungkin aku sendirian doang di sini. Nah, hari ini topiknya agak unik karena kita kedatangan 3 orang yang mungkin background specialty-nya berbeda-beda, makanya aku excited banget to talk about their opinion. Ada banyak pro dan kontra tentang topik hari ini, so mungkin kita welcome back dulu. Hai Indah. Halo guys, aku Indahku. Indahku sama panggung ya. Iya, kali ini aku nemenin untuk jadi host kedua. Iya, boleh. Aku butuh host kedua sebenarnya. Kamu hari ini kamu aja nanya-nanya, mendingan. Aku cuma pengen Selamat dengerin. datang di TS Talk ya. Hai Indah, welcome back. Kamu Iya, apa kabar? Baik, sangat baik. Terakhir kesini 2 tahun lalu. Iya, udah naik 5 kilo dari yang sebelumnya. Finally jadi mungkin lebih fresh from the oven. Lebih sehat dong kelihatannya berarti. Pasti harus. Amin. Amin. Dan juga welcome Brilian, dipanggilnya Bril. Yes, terima kasih Kak. Welcome. Thank Dan you. juga Bimo. Halo. Hello, Bimo Salam nih kenal. nama Instagramnya Bimo Kaye, Bimo Ki. Aku iya. sebenarnya udah tahu konten-konten kamu sebelum kamu datang. Aduh, jadi malu nih. Tapi mungkin teman setia kan mungkin nggak semuanya aware nih kalian tuh sekarang kesibukannya apa, backgroundnya apa, mungkin bisa ngenalin satu-satu. Mungkin bisa dari Bimo dulu. Boleh? Ya, aku masih mengamen aja suara. Tapi bukan bermusik kayak Kak Indah gitu ya. Tapi ngisi-ngisi suara lah untuk company profile, video-video iklan gitu, sama kebetulan saya punya tempat latihan untuk voice over, voice talent gitu-gitu untuk dubbing dan lain-lain. I see. Jadi voice over artist lah namanya. Yes. Profesinya benar ya? Betul. Voice over artist. Iya. Oke. Kalau Brilian, Bril, aku manggil Bril. Ya, halo Kak. Jadi kalau aku apa ya? Kayaknya aku lagi banyak ngajarin orang tentang AI sih mungkin ya. Wow, Oke. AI master. Enggak juga. Langsung Tapi- dijudge, langsung ada gelarnya. Ini kita harus itu spesifik nih. Kan banyak ya. It's a Iya, technology iya. that covers a lot of things Iya. gitu. Nah, kamu specifically di bagian apa? Visual. Aku di visual Oke. image. Lebih Visual image aja. Video. Video juga. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya aku juga ada kayak like a production house, tapi sekarang base-nya dibantuin sama AI gitu. I see. Oke. Kalau Indah kan nih penyanyi yang melanglang buana ya, terutama sekarang udah fasih banget bahasa Mandarinnya ya. Karena nyanyinya harus bahasa Mandarin ya. Betul. Heeh. Halo guys, Itu intronya harus itu. Standarnya itu. Halo, guys. Nah, terus kalau sekarang sih kesibukannya aku baru balik Indo lagi di tahun per Maret ke April. Jadi sambil sambil menjadi Indonesia yang mantap banget karena aku cinta Indonesia, terutama makanannya. Aku juga lagi sambil masak-masak lagu baru yang mungkin akan mulai keluar per bulannya di Juli apa Agustus. Jadi I see. banyak kolaborasi seru-seru lainnya.
Ya, Seru seperti lah. lah kira-kira. Intinya kalau dari yang aku tangkap kalian semua mempunyai karya masing-masing. Yes. Asik ya, karya masing-masing dan mungkin yang sekarang kita lagi hadapi bersama-sama adalah the rising of AI ya kan. Mungkin kalau zaman dulu tahun 97 ada internet ya. betul. Ada internet di mana kita semua wah apa ini gitu dan ternyata sekarang setiap hari kita nggak bisa hidup tanpa internet. Betul. Dan dari yang aku lihat kayaknya lama-lama mungkin kita nggak bisa hidup tanpa AI nih, nggak tahu ya, dengan segala teknologi dan kecerdasannya. Nah, tapi kan AI ini teknologi yang fungsinya macam-macam dan juga mempunyai efek dan dampak di profesi yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita pengen ngomongin di profesi kalian masing-masing nih. How it has affect you dan apakah kalian, kalau Bril udah pasti udah pakai ya. Cuma kan kalau untuk voice over, clearly voice over you need the voice gitu, the voice asli gitu. Dan juga kalau Indah menyanyi juga butuh suara aslinya gitu loh. Tapi kan ada juga mungkin fungsi-fungsi teknologi AI yang kita pakai. Nah mungkin Bimo bisa share sedikit, apakah kamu menggunakan AI? Nggak harus pekerjaan loh ya, bisa juga untuk sehari-hari. I want to know your views about AI ini, pro Oke. dan konnya di pekerjaan kamu dan kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya pakai AI atau enggak atau gimana nih? dari mana dulu? Pakai atau nggak? Oke. Pakai atau nggak? Nggak usah Pakai. harus kerjaan gitu. Pakai. Bisa. Siapa tahu curhat pakai Iya. Nah ini menarik nih Pengen kalau tahu ngomongin makan ikan di mana, ikan bakar pakai AI. Iya, ini menarik ya. Sebenarnya kan kalau aku tarik aku izin ini ya Mas Bri ya. yang izin. Kalau salah ya, kalau koreksi gitu. Koreksi aja langsung. Mungkin kita tarik dulu. Koreksi langsung. Oke, saya salah. Oke, Bimo, silahkan. Ya mungkin ditarik dulu gitu ya. Kalau dari aku pribadi menganggap AI itu kan sebenarnya sistem yang meniru kecerdasan manusia ya. Analoginya tuh kayak dia tuh kayak anak murid gitu. Bisa dibilang pintar tapi belum tentu bijak gitu kan ya. Tinggal bagaimana kitanya nih menyikapinya gitu ya. Tapi kalau ditanya pakai AI atau enggak, nah aku tuh pernah berstatement bukan berarti aku anti AI gitu ya. Pro atau kontra gitu sama AI. Kalau dibilang pro aku juga pakai nih sehari-hari, tapi bukan untuk menggantikan kreativitasku. Jadi kayak konten-konten bikin skrip dan lain-lain itu masih aku yang bikin tuh. Tapi untuk mempercepat gitu, membantu mempercepat kegiatan itu iya. Seperti kayak bangun tidur kita ngecek cuaca gitu ya. Terus kita mau tolong dong, karena aku juga sering touring dan naik motor kemana-mana. Nanti ada apa aja ya, ininya gitu kan Destinasinya di gitu. summary itu kalau di chat GPT gitu ya. Itu tuh membantu banget gitu. Nah itu kan tanpa sadar kita juga pakai AI sebenarnya, atau kita ngedit video pakai CapCut let's say, itu kan juga ada unsur-unsur AI-nya di dalamnya. Jadi kalau dibilang apakah pakai AI apa enggak, pakai gitu, tapi dalam penggunaannya yang seperti itu Oke. gitu. Lagian kalau dibilang gua anti AI, kita nggak bisa ngebendung AI gitu. AI itu udah nggak bisa mundur lagi kan. Kalau ditanya ke depan, AI itu akan lebih canggih gitu. Nggak bisa lu kontra sama AI cuy gitu. Ini udah jadi bagian sehari-hari walaupun penggunaannya berbeda-beda gitu. Bener kata Kak juga tadi Iya. bilang. Oke, kalau Bril gimana? Pakai AI-nya dari di luar visual apa pakai untuk hal-hal lain juga? Nah ini menarik banget sih Kak. Jadi aku kenal AI pun karena dulu kan aku kerja sempat ke 2022 ya setelah COVID, masih kerja tuh posisinya sama orang. Ada satu kejadian di mana kayak kita punya tim itu resign dan harus digantiin. Jadi aku punya ilustrator itu resign dan dia harus digantiin gitu loh. Nah kita ada satu titik di mana kayak aduh gimana ya bikin konten nextnya gitu. Nah akhirnya ada timku yang nyautuk kayak udah mulai aja Pak belajar pakai AI itu 2021 tuh 2022. Jadi waktu GPT belum ada kayak Pandemi banget ya ini ya 2021 ya. dan sebagainya lah, belum seperti ini. Jadi di situ baru aku mulai kayak nyata bisa ya bikin gambar pakai image, bikin image pakai AI gitu. Oke. Jadi awal mulanya banget di situ sih. Jadi dari situ mulai kayak oke, aku mulai coba bikin visual, storyboard dan sebagainya karena aku juga dari backgroundnya di film, suka banget sama hal-hal visual dan kreatif. Jadi kayaknya ini bisa mempercepat aku ya buat bikin konsep, karena selama ini kalau aku bikin konsep aku nggak jago gambar, nggak bisa malah dan nggak ada waktu juga buat belajar lagi. Tapi pas ada aku happy banget karena kayak aku bisa numpahin gitu apa yang ada di pikiran aku ke secara visual dan nggak perlu harus nungguin orang. Jadi ini ada unsur harus survive di satu situasi karena orangnya harus digantiin ya. Bener, karena nggak ada kapasitas. Ternyata ada teknologi yang bisa bantu bikin lebih cepat gitu. Oke. Dan akhirnya keterusan nih dikulik terus. Bener. Oke. Kalau Indah, seberapa familiar kamu dengan AI dan apakah berguna untuk karir kamu?
Nah ini luar biasa sekali ya topik ini. Jadi pas Mana? Itu kalau di voice over intonasinya langsung up gitu. Luar biasa ini ya. Lucu banget. Nah jadi pas banget. Jadi pertama kali aku ikut survival show di China, di first elimination yang aku kira bakal pulang nih gitu ya, nggak taunya aku lolos. Setelah itu tim aku yang isinya ada aku dan 2 produser lainnya tuh dikasih tantangan untuk bikin sesuatu yang ada hubungannya sama AI. Itu pertama kali aku tahu AI itu berarti 2023 awal. Itu pertama kali, terus bridgingnya adalah dikasih video gede banget. Itu adalah 4 jurinya. Tapi mereka nggak nyanyi dan syuting secara aslinya, jadi dibikinnya full AI. And that's probably like the first time I ngelihat AI secara bleng gitu, terus kayak pertama kali aku lihatnya kayak that's so scary. Pertama kali gitu. And then di Cina pula gitu. Karena di situ aku belum bisa nulis lirik Mandarin, akhirnya aku pertama kali download juga tuh ChatGPT apa segala macam. Jadi ternyata aku kayak mulai ngerti that I don't have to be like scared kayak sama hal-hal yang nggak pernah aku temuin sebelumnya kayak AI, tapi kayak sebenarnya tuh bisa kok kita berjalan barengan sama mereka. Asik. sorry belum selesai ya. Ini dia sambil ngarang lagu ya by the way. Jadi ada misalkan aku mau cerita ini liriknya gini. Aku bikin ceritanya dulu, baru aku kayak minta bantuan kalau dibikin lirik tuh kayak gimana dalam bahasa Mandarin kah atau misalkan gimana. Jadi tapi ujung-ujungnya aku harus bikin kayak 1000 atau kayak berapa ratus dulu baru aku pilih satu-satu gitu ini. Jadi menurut aku bener banget, aku setuju mungkin sebelumnya sama Kak Bril, asik. Sama Kak Bril. Kayak mungkin kadang apalagi aku ya ngomong suka agak jelas, apalagi kayak temenku yang di Cina mungkin kagak ngerti ya aku saat itu ngomong apa tuh. Sunda, Cina, English, broken English semua jadi satu. Jadi kayak akhirnya tuh dia ngerti apa yang aku mau sampaikan dan akhirnya jadilah sebuah karya gitu. Meskipun ujung-ujungnya mostly kayak 80% masih dari aku juga sebenarnya. Cuman lebih ke membutuhkan validasi dengan itu ya. Mungkin ya sama gitu. Translation kali ya, kadang-kadang mau cek translation kan. Betul. Sama grammar ya kan. Iya, grammarnya benar apa enggak. Grammarnya gitu. Jadi seru ya. Iya. Ini kan berarti cara kalian pertama kali mungkin gimana caranya mempergunakan AI. Nah, yang aku sebenarnya belum kulik sebetulnya awal-awalnya misalnya Bimo menjadi voice over artist. Umur berapa tahu kalau suaranya ternyata bisa diuangkan? Dari bayi. Kan pasti waktu dulu belum pecah nggak kayak gini dong suaranya. Betul. Jadi kalau di CV, di CV. Masih ada nggak sih mundur CV? Ke tahun berapa itu? CV kita kan sekarang di Instagram ya. LinkedIn dong. LinkedIn ya. Kalau ditulis memang secara pribadi itu kenal sama dunia audio dan recording ya, atau voice over. Bukan kenal, bahkan terjun karena dibayar waktu itu dari tahun 94. Bukannya baru lahir 90? Iya, dari umur 4 tahun. Oh, benar kan? 4 tahun. Betul, dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun tuh udah recording tuh. Udah mulai recording buat iklan, terus beberapa dubbing kartun gitu. Dari kecil banget gitu. Suara anak-anak berarti kan? Iya dong, suara. Gue kira udah bisa diberat-beratin. Iya, tapi suara anak-anak tuh masuk ke suara rakyat. Sudah bisa bersuara sejak kecil lah gitu. Oh ya, saya punya suara nih gitu. Oke. Nah, tapi kalau dibilang apakah tadi ya tujuan hidupnya sudah mau ke voice over, udah ngerti kalau voice over nih jadi way of life, pastinya nggak mungkin dari kecil gitu. Itu tuh fasenya ada di saat SMA. Saat mau ngambil jurusan apa nih kuliah. Nah, itu kan ada pergulatan pikiran dan batin ya, mau kemana nih gua nanti gitu. Ternyata di fase itu tuh aku harus nerusin bapak, karena bapak waktu itu juga kebetulan adalah dubber buat sandiwara. Bapaknya suaranya juga ini loh, very commercial. Iya kan, kayak satu keluarga suaranya bagus. Iya, suaranya tepat, bukan bagus Kak, semua suara bagus. Bagus dong, merdu, maksudnya bisa didengar berulang-ulang tuh enak gitu kan. Nyaman nih. Ntar lagi nyanyi ya, Bimo ya? Bukan dong, saya bukan penyanyi. Bimo. Kan biasanya suaranya enak gitu.
gitu. Oke. Iya, ya di Karena saat terus itulah. karena turunan juga gitu. Iya, ya. akhirnya kayaknya ini jalan hidup saya sih gitu. Oke. Dan karena pada waktu itu kami di industri itu masih minim istilah-istilah edukatif ya, kayak apa sih itu intonasi, apa sih itu tone suara, apa sih itu emphasizing gitu-gitu. Nah, aku mulai ngulik tuh saat itu via internet, bukan ChatGPT. Oh, belum iya. ada kan waktu Belum itu. ada. Tapi kan Iya. internet berguna ya berarti ya. Betul. Balik lagi ChatGPT juga berguna sebenarnya, apalagi buat proofread study tuh. Iya, proofread, Kan iya. bahasa Inggris saya agak medium lah ya gitu. Jadi kalau balas-balas email pakai Iya. ChatGPT, tolong ini Benerin bener nggak grammar. gitu. Iya, iya. Ya dari situ sih, Oke. dari SMA ya. Oke. Dan masih ingat nggak iklan pertama semenjak SMA itu apa? Masih ingat nggak dubbingin apa? Banyak sih Kak. Ini nggak apa-apa nyebutin. Nggak brand? apa-apa. Nggak Ntar apa ya? kita todong Sebut aja. aja ini. Indomie. Iya. Salah satunya. Masa? Iya. Oh. Eh, Sorry, yang paling kamu banggakan yang mana? iklan yang di top tier di ininya ya, di apa namanya? Spotify. Ya, Pada kalau- zamannya. Bukan, kalau misalnya bank Kategorinya. Kategorinya. Ya, di kalau industrinya. bank ya BCA gitu, Oke. kalau rokok ya Jarum Super Oke. gitu, kalau ya mie kan ya Indofood lah Nanti gitu kita ya. kulik lah ya, semua ini kita coba tahu nih suaranya Bimo yang mana nih. Coba dikit kecil. Mendingan nanti dikasih klipnya. Akhir tahun ini akan menjadi hal yang tak akan pernah terlupakan. Akhir tahun ini. Ini kagak ada nih di list pertanyaan atau list diskusi begini-begini. Nah, aku emang suka menjebak. Aduh, saya udah mikirinnya serius. Ini TS Talks jebakan yang ini. Contoh simpelnya ya, Udah simpel. misalnya kalau mau pakai pitch suara yang deep gitu, jangan lupa tonton Test Talks gitu. Kalau misalnya yang buat anak-anak muda gitu, bro, jangan lupa tonton Test Talks gitu. Kalau yang buat anak-anak, hey, jangan lupa, yuk tonton Test Talks gitu. Iklan banget. Hebat. Emang Ngomonginnya kayaknya- sama orang AI lagi. Deg-degan nih gua. Aku yang deg-degan. Direkam gak bang? Nah, AI ini kan juga kalau kita ngomongin kontra, banyak yang bilang, oh ini merusak apa ya, otentik kreativitas yang originalnya manusia gitu. Ya. Tapi at the same time kamu juga pakai AI untuk menjadi lebih kreatif sebetulnya, Ya. gitu. Nah, menurut kamu gimana ngelihat posisi AI kalau di dunia seni dan juga desain? Wow. Berat ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Mohon doanya nih. Di desainnya kamu, seni dan desainnya Oke. kamu, yang kamu gelutin lah gitu. Aku mungkin bisa bicara dari point of view aku dulu ya, Kak. Kalau menurut aku, yang tadi aku bilang ya, aku nih orang yang nggak pandai ngegambar dan nggak pernah kepikiran juga ada di tempat ini sebenarnya. Jadi ya biasa aja gitu ya. Setahun yang lalu tuh biasa aja. Cuman aku ngerasa bahwa AI ini bisa seperti kayak kita tuh nggak punya kaki mungkin ya. Tapi kita pengen banget ikut olimpiade gitu. Nah, menurut aku AI itu bisa banget ngebantu orang-orang kayak aku gini yang at least punya kayak pandangan gue pengen tapi ada keterbatasan. Tapi tuh AI bisa ngebantu ke situ. Nah, cuman apa? Di awal tuh mindsetku gitu dulu gitu. Nah, yang aku ngelihat sekarang adalah seharusnya ke depan AI dengan sesuatu seni yang biasa itu harusnya terpisah sih. Menurutku, contohnya misalkan Oke. di kemudian hari ada AI image atau enggak AI art atau enggak AI film atau enggak AI music gitu. Menurutku harusnya di masa depan itu ada dua hal entitas yang berbeda, yang terpisah yang nggak bisa disatuin tapi lu bisa berkolaborasi tapi tentunya dengan pedoman-pedoman atau etis-etis yang udah ada nih. Karena menurut aku sampai setelah aku menjalani ini hampir 3 tahun, kayaknya di kemudian hari nggak bisa disatuin. Memang sudah hal yang berbeda gitu. Biar tetap Dia- punya tempat ya. Iya, kayaknya dia punya asli. tempat. Dia pasti harus punya pemerintahannya sendiri, punya undang-undangnya sendiri, punya peraturannya sendiri. Iya sih. Betul. Begitu juga yang karya seni yang original gitu, ya punya Yes. capability-nya sendiri. Iya. Jadi kalau kamu nganggap salah satu itu ya berarti kamu berurusan dengan orang-orang yang punya originalitas itu Ya. gitu. Iya. Kalau menurut pribadiku ya, setelah kita mengalami hampir 3 tahun Tahun ini, 3 ya, tahun. dan menariknya menurutku, aku bisa bilang ini kayaknya suatu peradaban yang nggak pernah kita manusia rasain selama hampir 100 tahun terakhir deh. Karena dulu waktu masuk internet itu kayaknya nggak secepat ini.
dan masuk digital sosial media juga tidak secepat ini. Tapi kayaknya AI ini punya kecepatan 100 kali lebih, Betul. 100 kali lebih cepat. Oke. Dan kayaknya bisa dibilang kita nggak siap. Jadi ini cepet banget sih kalau aku ngelihat peradaban AI ya. Karena in the same time kita lagi ngobrol kayak gini, itu banyak orang hari ini lagi nge-training jutaan data untuk 10 tahun ke depan. Jadi Betul. ini sebenarnya masalah kita sama-sama sih Kak. Tuh jadi serius Betul, gini. betul. Enggak, tapi ini bener Enggak, sih. bener, Maksudnya bener. ini dalam artian yang tadi It's happening loh. Iya, kita bilang kalau ditanya pertanyaannya lu pro atau kontra sama AI gitu ya. Mungkin jawaban paling wise adalah gua open minded tapi harus kritis gitu. Iya, iya. Iya gitu ya. Ya, harus hati-hati ya. Harus hati-hati banget Iya. nih gitu menyikapinya gitu. Iya. Di remnya mungkin ya nanti dengan Iya. bahasan nanti deh. Nah, kalau Bril biasanya kan berarti kan kamu juga sering share your artwork, your visual AI itu online. Paling sering di Instagram atau Yeah. YouTube atau TikTok atau di mana? Aku di Instagram sih Kak. Yang akhirnya kamu mendapatkan banyak respons tuh setelah kamu bikin apa? Sebetulnya dari 2023 aku kan pertama kali bikin kayak 3D karakter. Karena gini, basicnya juga balik lagi ke aku suka banget sama Disney nih, sama Pixar gitu ya. Suka banget sama cara mereka bekerja kayak ya big fan lah sama semua yang Disney lakuin gitu ya. Dan ketika mau bikin sesuatu, aku juga kayak mikir apa ya kira-kira bikin sesuatu di lokal di Indonesia tapi kayaknya bakal dilihat sama orang gitu. Nah, akhirnya coba mutusin pertama kali bikin karakter-karakter di Indonesia tapi dibikin jadi Disney, I see. jadi Pixar. Itu pertama kali 2023. Lu Apa tuh bikin pertama? itu bukan? Iya, Apa yang ya? aku bikinin kayak musisi, karena aku juga suka musik kan. Jadi aku bikinin para musisi dan sebagainya. Setelah 2023, kemarin terakhir 2024 Desember aku bikin kayak konsep Jakarta salju. Oh, itu tuh Kak dia. Ya, Ini dia di Aku fotonya di tahu sini. lah. Aku forward ke anak TS. Ini tolong dibikin berita. Template show. Iya. iya. Oh, itu tuh kamu. ya, Oh. jadi itu ceritanya juga adalah karena sampai sekarang aku belum pernah ngerasain salju Iya, kan. iya, Jadi iya, kayak iya. pengen banget, terus kayak kayaknya udah Desember nih, terus Asik. udah kok ya agak melo juga anaknya karena Aduh. ini ya jadi karena anak visual jadi Iya, kayak iya, iya. kadang suka melo pengen dong bikin Iya. kita visualisasi yuk Jakarta kok ada salju gimana ya, akhirnya aku cobain. Iya, yang tamrin salju kan. Bener. Keren banget. Sorry, I actually know a lot of your work. Cuma aku tadi nggak ngeh itu tuh dia gitu. Viral juga gak sih Kak yang itu? Viral sama Viral banget. Tapi boleh digarisbawahi nggak? Itu kayaknya Melo bukan karena kamu anak desain deh, karena kamu bintangnya Cancer kan? Kok tahu sih? Oh iya, nggak tahu saya. Bener. Iya. Baru ulang tahun dong. Bener. Happy Kapan ulang tahunnya? Tuh, sama saya juga. Brilian. Saya Kapan? juga sama. Julai. Oh, baru Juli. Kamu kapan? Hah? Udah ulang tahun. Kamu berapa? Aku Juli Tanggal? 11. Oh, saya tanggal 4. Selamat Cancer Twins. Iya. Ya kan memang gampang sih. Gampang, iya gampang. Oh, itu kamu. Aku ingat banget pasti. Oh, ini benar sih. Tapi kamu kayaknya ya menurut aku tuh karena aku juga orangnya suka banget membayangkan liburan di Desember ya. Dan alangkah indahnya kalau kita bisa bermimpi kalau Jakarta Iya, itu iya. bisa ke luar negeri, jadi orang-orang tuh nggak usah jauh-jauh ke luar Iya, negeri gitu. iya, iya. Oh, tapi sesuai nama brilliant. It was a brilliant artwork. Emang ngasih nama tuh penting sekali. Penting ya, Betul. manifesting orang tuanya loh. Manifesting, benar. Adik Amin, kakak amin. kamu namanya apa yang lain? Yang Ya. Amazing, diamond. Yang kedua namanya Bravery. Brave. Berani nggak anaknya? Cowok? Cowok. Oh, dipanggilnya Keren Bre, banget. Bre. Brave Umur namanya. berapa Brave. kakaknya? Kabril. Kayak beda 2 tahun sama aku. Beda. Oh ya? Lebih muda. Si jomblo. Kakak. Aku jadi gak fokus nih. Kita yang ngomong. Aku jadi gak fokus. Tahun 97. 97. Brondong tuh Nda, Umur nggak brondong. masalah sih. Kita Kayak- never know. Kak Indah namanya Indah juga Indah Iya, kok. Iya. Oh enggak, kebetulan ibu Banget aku banget. tuh Tuh kan, kalau gitu. enggak Kak, kalau ibu aku tuh waktu hamil aku dia pikir tuh anaknya laki-laki. Jadi dia nggak nyiapin anak ibu. Nggak Nggak nyiapin nyiapin nama. nama. Nggak nyiapin nama ibu aku. Jadi kayak waduh, pas keluar lah cewek nih. Oh, Apa ya gitu. namanya? Terus kayak katanya ngeliat apalah kayak bakso apa Indah. Itu aja lah. Bakso namanya. indah. Ini serius. Serius nih. Ini nggak boleh di. Tapi hah? Serius. Kata ibuku sih gitu, tapi emang ibu aku juga suka ngejok sih, aku nggak tahu. Kadang-kadang jokesnya katanya aku anak pungut, anak tante aku tuker-tukeran. Oh. Entahlah. Gak apa-apa, yang penting disayang kan? Aman. Ya amin, Bestie aku disayang. kok. Oke, jadi tadi adiknya atau Iya. adiknya namanya Bravery. Bravery. Ada siapa lagi Keren namanya? banget. Aku Halo, 3 bersaudara. Bravery. Siapa lagi? Yang terakhir perempuan, Grace.
Oh Grace, Grace. masih normal ya. Amazing Grace. Tadinya mau dinamainnya Amazing. Oh, tapi kayaknya Grace aja deh gitu. Grace aja, kasihan Panggilannya kalau susah. perempuan. Salam ya Kak Buat Bravery itu. Kenalin kalau masih single kayaknya. Iya. Brave. Oke, Indah, kan kamu penyanyi ya kan. Sekarang di Reel sama TikTok nih juga banyak banget AI di mana suara penyanyi asli digunain sebagai cover untuk lagu beda lagi nih gitu. Kayak lagu suara Justin Bieber bisa nyanyi lagu keroncong gitu, atau apalah gitu. Iya. Nah, menurut kamu ini gimana? Ini sah-sah aja atau pernah nggak kamu dengerin Iya. suara kamu untuk lagu lain juga dipakai? Kalau suara aku terus dipakai orang di AI-in buat lagu lain sih belum pernah. Tapi kayak banyak banget lah yang berseliweran, bahkan kayak sampai iklan-iklannya ada lewat di FYP ku kan. Ini wah ini suaraku kalau nyanyi lagu Bruno Mars gitu kan misalnya. Tapi setelah aku denger banyak banget, menurut aku tetap aja tiap suara asli manusia tuh punya rasa. Itu yang nggak akan pernah dimilikin sama mesin atau AI apapun itu. Jadi kayak menurut aku nggak tahu itu sah apa enggak, karena yang tadi Kabril bilang juga kayak, atau mungkin tadi Kabril bilang kan kita harus cepet-cepetan nih sama regulasinya gimana gini-gini. Ya memang kita harus cepat ya guys, bisa kalau kata aku, cuman itu harus dicepetin gitu. Iya, karena kalau enggak ini tuh jadi kayak bola liar, asik. Iya. Itu jadi bola liar. Iya. Keren banget tapi guys, kayak bola liar gitu Iya, iya, guys. benar, Kalau benar. enggak tuh ini bakal bisa jadi mungkin diuangin sama orang yang kita bahkan kagak Benar. tahu ya. Ya mungkin terjadi sama Bima udah ya. Oh, Pakai jelas. Oh, suara, jelas. bahkan muka juga ya. Bahkan muka. Di iklan judol, bener ya? Judol, bayangin. Judol lagi. Asli Banyak sadar. itu duitnya. Udah nuntut Kak. Kalau saya dibayar nggak? Jadi gimana ceritanya? Pertama kali tahu dari mana? Terus Dari- akhirnya kamu gimana sih bersikapnya? Oke, dari teman-teman ya sebenarnya. Makanya memang sebuah industri itu penting banget, selain meningkatkan kapasitas adalah membuat ekosistem ya. Karena dari ekosistem itu sebenarnya itu tuh wadah pertama untuk kita bisa saling jaga satu sama lain, saling advokasi satu sama lain sebelum adanya regulasi yang dibentuk gitu ya. Nah, di saat itu kaget ya, justru kaget lah ya. Sangat amat kaget gitu. Ada mukanya soalnya. Ada ya? mukanya. Nggak cuma suara. Di cloning, berarti kan itu udah di cloning ya. Di cloning gitu. Dan yang paling bikin nyebelin ya, aku nyebelin adalah ini buat judol gitu. Yang mana ini ilegal gitu ya. Pemberantasan judol aja belum tahu nih sampai kapan Benar, gitu kan ya. Kesannya kamu brand ambasadornya tuh ya. Nah, ada itu mukanya. dia. Dan ini kan bahaya sekali ya, sangat amat bahaya gitu. Jadi kalau menyikapi hal itu, waktu itu sempat juga teriak lah di Instagram gitu. Sempat juga mention dalam hal ini ya, mohon izin mungkin koreksi kalau salah di Kementerian Informatika ya dan lain-lain gitu. Ini gimana nih ada kayak gini? Karena balik lagi, koreksi kalau aku salah, di luar negeri, di US lah gitu, itu kan udah ada right of publicity ya yang mengatur bagaimana penggunaan identitas yang pokoknya menyangkut identitas pribadi secara komersil gitu. Nah, identitas pribadi itu termasuk apa sih? Gambar gitu ya, tanda tangan maupun suara. Dan case-nya tuh udah banyak banget tuh, penggunaan tanpa izin gitu. Kita pakai suaranya misalnya Kak Indah atau Brilian, tanpa izin bisa di-sue tuh. Nah, sedangkan di Indonesia aja belum ada tuh untuk penggunaan tanpa izin. Mungkin sudah ada ya. Balik lagi koreksi, setelah aku cari-cari itu di pasal 28G ayat berapa gitu di UUD 45 itu tentang bagaimana izin. Aku ngeliat ya karena Ya, boleh, ini boleh. Biar nggak salah. Ya biar nggak salah. Jadi kalau right of publicity itu kan adalah hak hukum yang melindungi individu dari penggunaan tanpa izin atas identitas pribadi. Nah, itu udah di luar negeri. Walaupun ini peraturannya juga ada juga undang-undang negara bagian gitu di negara bagian. Nah, tapi kalau di Indonesia hak atas privasi dalam konstitusi dan undang-undang tuh di pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak ini mencakup aspek privasi individu termasuk suara, atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur bahwa data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, termasuk suara gitu. Dalam Jadi hal ini sebetulnya sudah spesifik. dilindungi dong. Bukan spesifik AI sih nih sebenarnya. Ke spesifik AI-nya Nggak, kan tapi kan kamu identitas kamu yang dipakai. Kita ngomong identitas loh, nggak cuma betul. AI loh. Tolong. Dicurinya pakai AI. Didengar Cuma kan identitasnya yang dicuri. Iya, itu sebenarnya udah ada gitu Iya. untuk perlindungan Perlindungan identitas identitas kamu. pribadi gitu ya. Cuman kan
banyak nih yang harus Benahi. Ya. dibenahi bersama Tapi nih berarti gitu. kakak udah lapor. Sudah. Oh, tapi Dan hasilnya gimana sekarang? dicuekin. Tolong. Didengar. Bisa. Harus bikin lagu, harus bikin visual ini Iya, gitu. iya. Ternyata untuk hal-hal seperti ini memang viral aja nggak cukup sih. Karena Iya, kalau iya. apalagi spesifik tentang AI gitu ya, pakar-pakar AI aja sekarang lagi kalau bisa duduk bareng nih gitu ya, untuk gimana caranya. Lagi tanda tanya semua lah ya. Iya, untuk meregulasi ini gitu. Iya, iya. Untuk politik udah gitu, untuk propaganda udah kita udah tahu gitu. Ini AI udah masuk ke politik. Yang ditakutin kan sekarang bagaimana kalau ini AI ini bisa masuk ke ranah-ranah perang nih seperti yang sedang terjadi sekarang, itu kan yang ditakutin Iya tuh banget. kayak gitu kan. Not ready for this. Masuk-masuk ke situ-situ. Iya, salah otoritas kan. Otoritas Iya makanya. gitu. Tapi kalau di dunia voice over sendiri AI itu apa seberapa disruptif atau seberapa membantunya Oke. di industrinya Lu Bimo? jangan tawa lu. Kita pusing nih. Dia malah gini, mendingan gak usah sih gitu kan. Pusing nih, lagi aku di just nih. Disruptif ya, betul disruptif sih karena banyak beberapa brand sudah menggunakan AI. Nggak pakai suara asli lagi. Nggak pakai suara asli Jadi karena pekerjaan berkurang nih. dibilang berkurang bukan berkurang. Tapi Tapi jadi lebih mahal. ini jadi wake up alarm nih kalau Iya, iya. ternyata profesiku ini mungkin bisa Bisa digantikan terancam, gitu. Jadi udah ada yang menggunakan AI karena lebih cepat dan murah ya. Tapi balik lagi kalau melihat di Indonesia dari sistem iklannya sendiri gitu ya. Ini kita karena voice over iklan ya. Iya. Ini tuh sedang lagi banyak banget iklan-iklan yang bukan hanya tagline. Iklan-iklan yang seperti let's say iklan Nike, iklan Adidas, iklan-iklan luar negeri yang soft sell, yang manifesting, yang storytelling, yang even tidak membacakan brandnya. Jadi dia cerita gitu. Oh ini ternyata iklan Nike nih gitu. Nah, di situ jadi wake up alarm supaya teman-teman, bukan aku doang ya, untuk bisa ningkatin kapasitasnya, ningkatin kualitasnya, karena storytelling itu kan bukan sekedar ngeluarin bunyi ya, Iya. tapi memberikan rasa. Nah itu dia balik lagi kalau Kak Indah tadi bilang gitu. Wah, luar biasa. Jadi butuh elemen manusianya. Tetap butuh elemen manusia gitu, karena kita tuh bukan hanya punya nilai, tapi kita punya pengalaman di sini gitu. Iya. Pengalaman ini yang Benar. bisa memberikan. Setuju banget, setuju. Elemen manusianya masih penting, Betul. terutama di voice over. Iya. Kayak kalau Bril sendiri gimana? Aku sih udah ngeliat hasilnya ternyata kan bisa keren-keren nih. Wah, apa ya yang kamu bayangin nextnya bisa kamu pakai buat apa lagi? Oke. AI skill ini. Tapi kalau tadi nyambungin dari Mas Bimo ya, aku juga kan beberapa kali menggunakan ya kita ngomong voice cloning ya Iya. di AI. Kan dia bisa voice cloning ya, kadang ngebantu. Tapi di beberapa segmen ujung-ujungnya ada kita tetap nge-voice over juga. Aku tetap bayar voice over talent, Oh gitu. tapi voice overnya di Di-enhance. Iya, betul. Diedit lah suaranya. Benar. Karena beberapa case juga aku bisa bilang ya, kalau untuk ya sampel contoh seru-seruan di sosial media ya oke lah. Tapi Iya. kalau untuk masuk industri, aku rasa masih belum banyak bisa diganti. Ya, komersil tadi tuh ya, untuk komersil. Komersil. Iya. Masih belum bisa pure technology lah. Iya, karena kadang kan feel nggak bisa ngebohongin ya. Iya, Kadang kita iya. udah ngeset, oh aku pengen irama-nya kayak gini, naik turunnya kayak Iya. gini tuh masih sulit lah. Emosinya Emosinya masih sulit. emosi. Iya, iya. Emosi, Iya betul. sih, Termasuk iya, juga belum. itu berlaku di musik, Iya. bahkan kita kalau tahu musik kita bisa bikin pakai Suno, Iya. tapi tetap waktu udah jadi musiknya aku empal ke produser, masuk dapur rekaman gitu, maksudnya Iya. di take lagi bahasnya karena kita perlu kontrol kan itu, kita kan juga nggak pengen itu langsung jadi Iya, betul. mentah gitu, jadi kita Iya. kalau aku sih anggap itu semua cuma mentah sih Kak. Ya, Iya. nah izin nambahin sedikit Iya. nih Kak Indah juga. Itu tadi ada yang perlu di highlight gitu. Tetap bayar voice over talent. Nah, kalau case-nya kita dihubungin, dikontrak dan dibayar dengan beberapa klausul untuk jadi suaranya nih buat AI dan lain-lain, itu mungkin nggak apa-apa ya, hak aja. Tapi yang tadi statement aku adalah pencurian suara tanpa izin Iya, tuh iya, loh, benar-benar. Iya, yang di cloning tanpa izin dan tidak ada perlindungannya gitu akan hal ini gitu. I see. Cuman kalau sudah ada proses kontrak ada agreement atau di awal agreement ya. di awal dan aku nggak tahu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri tuh kayaknya udah ada juga tuh batasan dan yang ngasih tahu this project
made by AI gitu. Suaranya jadi udah ada disclaimernya gitu. Suara-suaranya itu tuh kan usaha-usaha untuk menghargai lah gitu ya, menghargai yang tadi Mas Bril bilang gitu. Terpisah nih antara manusia sama antara AI gitu. I see. Gitu sih. Oke. Nah, kalau di musik sendiri, Indah, sebenarnya aku pengen tahu pengalaman kamu di Cina sih. Cina tuh kan sebenarnya high tech sekali ya. Mereka tuh ya kita lihat aja produksi mobil seperti itu canggih-canggih banget sekarang. Kalah buatan Eropa Amerika tuh dengan teknologinya gitu. Dan I'm sure di industri musik juga pasti udah banyak teknologi baru. Gitu. Dan musik sendiri kalau yang kita lihat sebagai orang awam, AI udah dipakai kalau di konser-konser pengen mendatangkan legenda-legenda yang udah nggak di dunia ini, biasa pakai hologram gitu kan. Itu aja udah keren banget dan bisa kayak real ya. Kayak they're really performing depan kita gitu. Tapi kamu gimana? Kalau menurut kamu kita pakai AI ini sebenarnya menghargai, masih ada sisi kita menghargai musisi, atau justru ini ya itu ada bisa merupakan suatu ancaman juga jadinya? Kalau menurut aku karena kecanggihan AI ini tuh jadi kayak pisau bermata dua. Sedap. Tapi bener loh, sumpah maksudnya setuju. kalau menurut aku jadi mikir gitu loh obrolan kita semua yang sebelumnya kayak ini tuh kalau kita nggak cepet-cepetan lebih skillful, lebih pintar, regulasinya lebih cepat, peraturannya lebih jelas, ini tuh lama-lama tuh kita bisa lebih kalah dari AI. Artinya kayak berarti kita harus lebih canggih lagi. Termasuk misalkan di musik pun sebenarnya nggak cuman kalau konser ada hologramnya gitu kak. Misalkan nih nggak usah jauh-jauh ke AI deh, kayak sekarang penggunaan autotune secara live aja udah banyak banget. Autotune secara live ya? Iya, autotune secara live. Tapi kan sebenarnya itu pun juga ada pro kontranya. Kalau aku personally mungkin banyak teman-teman aku yang di hip hop atau misalkan as a rapper emang seneng banget sama suara pakai yang autotune-nya lebih tebal karena memang itu jadi kayak gaya tersendiri buat genre tertentu, which nggak masalah. Cuman kalau dari aku balik lagi ini tuh personal gitu. Kalau menurut aku nggak begitu suka pakai autotune karena aku punya timbre sendiri yang kalau justru pakai autotune tuh malah hilang. Jadi beda-beda personal gitu. Jadi menurut aku ini tuh ada mata dua. Kalau menurut aku mungkin satu sisi tuh bener bisa menghargai musisi-musisi legend yang mungkin anak-anak kecil belum tahu bentukannya kayak gimana. Justru dengan adanya hologram tuh jadi kayak oh ini toh yang papa ceritain gitu. Jadi kan menghargai Michael Jackson. Iya, tapi kalau misalkan di belakang itu udah tayang, udah ada hologramnya, udah terjadi konsernya, tapi kayak izinnya nggak bener, regulasinya nggak bener, gitu-gituannya nggak bener, ya salah juga jadinya. Gitu. Jadi emang harus kita tuh bekerja sama sih menurut aku, semua aspek tuh benar-benar harus jadi bareng-bareng, karena kalau enggak kita kalah sama AI dan jadinya itu tadi jadi kayak bisa di bukan sabotase ya, kayak dipergunakan jadi yang nggak bener aja gitu. Termasuk kan AI banyak yang kayak lagi rame tuh kayak di luar negeri, sempet di Korea kalau nggak salah yang kayak idol dibikin AI tapi yang kayak seksi gitu loh. Ngeri banget ya. Sekarang gue banyak kan. Ada luar. Idol kalau nggak salah sempetnya di Korea waktu itu. Lagi Ini rame. baju-bajunya diganti gitu. Iya diganti pakai baju lah apa gitu. Nah itu tuh yang serem ya, manipulasi. Yang tadi bisa ngefek ke perang, bisa ngefek ke reputasi orang, jadi berubah ya kan. Bisa jadi kejahatan ini. Iya jadi kriminal, jadi kriminal. Nah, ini yang paling bahaya yang aku suka dengar ini anak-anak kan. Iya. Foto-foto anak-anak gitu misalnya di social media itu bisa diambil, dicuri. Terus dijadiin buat nipu orang lain. Iya benar, gitu. itu juga sering lagi. Kan jadi suka takut. Anak-anak sama ini sih kak, sama orang tua. Iya, orang tua tuh dengar suara dokter siapa gitu, yang di anaknya. cloning gitu. Wah belilah obat ini, yang datang jamu gitu. Udah tetanggaku, tetanggaku berapa kali udah beli sampai habis 1 juta. Itu 1 juta gede ya. Maksudnya untuk hari gini 1 juta tuh gede, dan orang tua gara-gara mendengarkan atau melihat iklan yang di cloning nih, suara dan wajahnya gitu. Wah nih percaya kok ini sama iklan ini gitu-gitu. Menurut aku harusnya AI itu ada lagi tahu, kalau misalkan ada tentara sama polisi harusnya bikin khusus satuan AI. Jadinya satuan AI gitu. Ya tapi emang kan ini butuh semua ya, kayak tadi kita keeps mentioning about regulasi. Dan juga mungkin banyak orang yang nggak punya pelatihan yang benar bagaimana menggunakan AI dengan etika yang baik gitu loh. Itu juga nggak ada tuh. Betul. Jadi emang butuh bareng-bareng. Nah sebenarnya kan kalian ini dong yang followersnya banyak-banyak yang harusnya bisa menyuarakan hal-hal yang lebih positif lagi gitu loh. Nah, tentang penggunaan AI, bener nggak? Betul. Betul. Ya pada akhirnya
mungkin Mas Bri dan Kak Indah juga nanti boleh ditambahin ya, pada akhirnya aku khususnya di voiceover akhirnya mengedukasi, terus juga ngasih tahu tadi tuh Kak bagaimana penggunaan AI dan membantu advokasi sebenarnya dari yang kita bisa aja dulu, karena harus disadarin lagi sih intinya jangan pernah ini tuh jadi menggantikan proses kreatif kita gitu. Ya. Itu pasti Karena kan sih. kita sayang ya pendidikan yang udah kita untuk membantu mempercepat oke, tapi untuk menggantikan proses kita Authenticity-nya berpikir jangan tuh di-replace jangan ya. gitu. Ya, benar-benar. Kita bikin prom aja kan mikir ya. Ya, Tapi benar. kalau misalnya kita udah sama sekali nggak mau mikir dan kita serahkan semua ke AI, nah itu sebenarnya yang Ya. bahaya tuh kayak Masih gitu. ada yang mau nanya promnya apa loh tapi. Apa? Apanya? Masih ada yang mau nanya promnya apa ya Kak? Itu kan Jadi kita nih juga sulit gitu. karena ini kan unik ya, ini kan alat ya, toolsnya iya. gitu. Maksudnya dengan prom yang sama aja belum tentu Betul, hasilnya berbeda Iya, nih betul, gitu. iya. Ini kan proses berpikir yang Iya. human banget nih Iya. gitu. Jadi kalau ditanya aku ya pro humanity lah gitu. Mungkin banyak profesi yang nanti akan bentuknya akan berubah gara-gara AI, tapi yang adaptif, terus juga yang bisa lebih efektif dan bukan efektif ya, yang punya nilai kemanusiaan yang tinggi sih, yang pasti akan Ya, terus bertahan benar-benar. gitu. Saling jaga Menghargai. bareng aja lah, nggak usah judgmental. Iya benar-benar, jangan disalahgunain, jangan. Bril, aku tadi penasaran, aku pengen nanya, untuk video-video kamu yang viral itu kan yang dilihat jutaan ya. Tapi untuk proses kamu bikin tuh berapa lama? Kalau Yang salju lah contohnya. Oke, kalau salju sendiri aku syuting juga kan. Jadi kamu ngambil footage di Tamrin, Aku footage di Sudirman. Di Sudirman. Di Sarinah lebih Di tepatnya. Sarinah. Terus ya aku edit ditambahin AI, tapi juga ada proses digital imaging di mana kita juga sedikit ngegambar, kita benerin semua hal-hal yang Iya. detail. Ya setelah itu kita coba gerakin pakai Terus video ada penguin-penguinnya AI. ya kalau nggak salah ya? Itu juga kita tambahin. ya. Oh, itu nggak full prom full, berarti nggak ya? full. Oh, itu dia. Oh, berapa lama tuh bikin kayak gitu? 3 hari. 3 Wow. hari, oke. 3 hari itu lama apa cepat? Menurut aku cepat sih. Cepet sih. Cepet. Kalau cepet. untuk bidang kamu itu cepat apa Tapi lama? aku 3 hari full, sebenarnya di depan laptop terus nggak kemana-mana. Jadi 68 jam. Oh jangan deh, kesehatan 72 kamu Mas dong, Bri. sayang. Agak-agak. Enggak lah, 10 jam sehari gitu, 10 12 jam jam sehari sehari, lah. iya, iya. Oh, 10 jam sehari, Tapi itu 30 jam. tetap digambar dulu, Kak. Enggak, beberapa halnya pakai AI, tapi kita kayak mix and match. Oh, Ada jadi- ada Photoshop di situ, kita ada digital imaging. Oh iya. Ada yang ngejiplak nggak Eh, yang kamu bikin? oh ya banyak, maksudnya dari situ akhirnya sebenarnya aku juga lihat dari teman-teman. Jadi bikin Jakarta Bersalju itu sudah tiap tahun, Kak. Jadi setiap 2022, 2023 tuh udah Betul, ada. betul. Cuma mungkin kayaknya mungkin Nggak ngangkat ya? ngangkat juga karena di ngangkat. repost juga. Cuma aku nggak tahu kenapa yang Sarinah itu kayak Lebih lagi. bener-bener kayak aku juga kaget sih, kayak oh semuanya pada suka gitu. Iya, pas iya, iya. Dan juga mungkin momennya pas juga ya, karena Iya. Desember di tahun yang udah nggak ada COVID-nya. Ya. Terus mungkin juga orang-orang udah happy, udah Iya, mungkin iya. udah fokusnya udah Apa yang berubah. berikutnya kamu pengen bikin yang belum? Kemarin terakhir kita bikin sakura, bikin di bawah laut, terus bikin jadi Dubai gitu. Kutub Utara belum enggak? Yang belum aja, yang belum apa? Yang pengen yang kamu? Kutub Utara seru loh kalau Iya, ada. iya. Ada Di imajinasi kamu apa yang pengen kamu bikin yang belum? Indonesia 2075. Cyber. Indonesia Jakarta 2075 Cyber. apa di otak kamu? Apa yang terjadi di masa depan? Ya belum dibayangin ya, cuman kalau dibayangin ya Kursi kayak roda di terbang. film-film gitu ya, kayak di Star Wars mungkin. atau Mobilnya di- terbang semua. Udah nggak ada driver ya by the way? Kayak di Amerika aja udah banyak driverless car ya. Di China Ubernya kayaknya udah nggak ada China supirnya. udah ya di China ya. ini ya. Itu keren sih. Aku kayak ini gila sih yang bikin teknologi ini. Aku nggak Iya ngerti. sih. Terus dia bisa tahu ya. Aku mau nyebrang dia berhenti loh. Ya iyalah ya. Tabrak dong. Enggak apa-apa, mungkin kalau aku ketemu juga aku gitu sih, Kak. Terus bisa parkir paralel loh. Iya, iya. Oke. Ini terus kan aneh yang lihat mobil terus nggak ada drivernya gitu. Terus very precise, very kayak such a good driving aja gitu dibanding orang manusia gitu. Menurut aku malah lebih seamless driving daripada human kan. Jadi Tapi nggak bisa nego ya, Kak. bisa nego nggak ya? Bang, Nggak bisa tarif nego. turunin Bang. Nggak bisa. Sama bisa nunggu gak sebentar? Nunggu bisa. Nunggu bisa. Nunggu bisa bisa, ya? nunggu bisa. Jadi nggak itu ini kan ini aja udah banyak ya. Kebayang nggak? Berarti ini 2-3 tahun ke depan tuh udah lebih banyak lagi loh. Ya.
Dan makin banyak lagi tuh profesi terancam. Makanya yang Mas Iya. Bimo bilang Bisa kayaknya iya, benar bisa juga sih, tidak. ini juga sebenarnya tamparan juga buat kita semua sebagai Betul. manusia kayak Benar sih. wake up gitu Harus maksudnya. upskill. Harus upskill dan ternyata kita tuh nggak sehebat itu loh. Keren banget loh itu. Ya, Iya, maksudnya kayak kita kan Benar, mungkin ada benar. kita juga kan Kita kayak bisa tergantikan. kita tuh bukan pusat dunia gitu maksudnya. Benar-benar. Betul, The world betul. doesn't revolve around you, bro. Iya. Dan itu kayaknya harusnya jadi wake up call buat semua Iya, orang sih iya, karena benar-benar. kayak Iya. bumi itu udah berubah guys, udah nggak seperti yang Betul, 2-3 tahun yang lalu. Dan AI tuh nggak jahat ya sebenarnya ya. Kalau Tergantung siapa dibilang- operatornya. Iya, Iya. Yang bikin jahatnya kan manusia di manusianya yang belakangnya. lengah karena AI itu kan nggak punya niat ya. Yang Nggak ada emosi. yang memberi tujuan tuh manusianya. Iya. Jadi Dia mah ikut-ikut aja. nggak? pertanyaannya mungkin apa? Kita semua harus masuk psikologi. Iya. Loh, benar kan? Bagaimana? Betul. Supaya kita semua sehat gitu. Jangan jahat Iya sih, gitu tapi kan loh. dunia emang seimbang, pasti ada yang baik dan ada yang jahat. Makanya yang baik tuh harus memerangi nih yang jahat-jahat gini tuh harusnya langsung diset-set-set-set, terus Woi. Tapi orang aku ya personally tapi orang baik matinya cepet gak? Harus ada jahatnya dikit lah ya. Itu benar lagi. Itu Bener lagi. By the way, kita kan juga sekarang kalau nonton film ya, nonton series tuh nonton Black Mirror lah, Ya, nonton all these futuristic movies. Yes. It's AI taking over the world. Udahlah manusia tuh kayak udah nggak ada apa-apanya. Iyalah, siapa yang bisa processing secepat itu gitu loh. Human cannot beat AI kan, the way they process things gitu. Jadi menurut kalian AI bakal menguasai dunia atau nggak? kalau menurut aku dulu ya, Ya. asik. Kalau sih no. Kalau menurut aku sih enggak ya. Tetap aja kalau misalkan nih, misal ya guys, misal suatu saat dunia cuman punya satu presiden, misal nih. Skynet. Kayak Star Trek, Iya kayak gitu ya. Federation kan? Terus ternyata si presidennya tuh AI. Menurut aku enggak. Itu di belakangnya ada manusianya yang kayak mengendalikan apa yang dia mau bikin. Yes. Gitu. Ya. Enggak. Oke. Bimo gimana? Aku ternyata. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa. Tapi narik dari Kak Indah tadi, karena di belakangnya ada orang. Jadi pertanyaannya apakah mungkin kalau aku ya, concernnya apakah AI bisa, bukan apakah AI bisa menguasai dunia atau enggak, tapi apakah kita siap bisa menggunakan AI secara bijak atau Iya. tidak. Itu sih. Itu sih. Karena kalau dibilang bisa menguasai dunia, bisa kan, balik lagi alat kan. Kan itu di Bisa kita nih. disalahgunakan. Iya gitu. Maksudnya kitanya nih, dari kitanya bisa menyalahgunakan. Jadi Iya. siap nggak kita untuk menjadi pengguna AI yang bijak Benar-benar gitu. sih. Mungkin lebih ke situ tuh jatuhnya. Oke, kalau Bril gimana? Uno aja Uno mainnya. Gimana AI? Kayaknya udah kejauh. Kalau menurutku sih ya, apakah bisa menguasai dunia? Ya, kalau aku sih berkaca dari film-film ya, karena suka nonton film. Ya, kita juga suka nonton ya. Kita lihat Terminator dan sebagainya ya, harusnya bisa. Tapi kalau dilihat ya, manusia tuh punya sesuatu yang survive-nya tuh masih ada gitu. Jadi kemungkinan kita akan keep fight sih gimana caranya kita. Iya. Wih, seru Karena kan banget kita jadi filosofi gini ya. Nggak apa-apa. ya. Enggak. Karena kita nalurinya kan ada menguasai ya. Iya. Jadi mau sejago apapun AI, kita pasti akan berusaha gimana caranya kita mengontrol mereka sih. Kita ada naluri bertahan hidup. Iya, kita punya naluri survive sih. Ya, yang aku takut sebenarnya justru we are terlalu tergantung sama AI. Sehingga kita menjadi lemah Ya, sih. ya, benar, Sehingga benar. kita menjadi lebih lemah dari mereka. Iya. Lo bener kan? Karena orang sekarang Betul. nulis aja sekarang udah kayak oh ya udah gue bisa cek ini. Dulu ya ampun gue nulis essay harus ke library, nyari research, cari apa. Ada internet aja tuh orang udah males loh. Iya, Betul. Ini menarik nih kan nih, masalah ketergantungan nih. Jadi menurut gue ya, kenapa sekarang ChatGPT itu jadi common banget. Even mungkin untuk beberapa teman-teman sudah tidak menggunakan Google Search lagi tuh sebagai search engine, tapi lebih ke ChatGPT karena nanti akan disummarize lebih pack lagi. Walaupun untuk ini buat teman-teman yang sifatnya nanti scientific atau kedokteran dan lain-lain harus di cross check lagi ya gitu. Pasti. Dan kenapa ChatGPT? Why ChatGPT gitu? Karena ChatGPT itu ternyata memanipulasi, dia tuh bisa merasakan empati. Iya. Padahal dia tuh tidak bisa merasakan empati. Ya, benar, Nah, kenapa orang-orang tuh pakai ChatGPT? Karena ChatGPT tuh bisa mendengar. ChatGPT tuh mungkin tidak mengerti empati, tapi dia mendengar empati. Dan pada dasarnya orang tuh emang lebih suka didengar aja, nggak usah dimengerti bener, gitu. Orang tuh kalau lagi punya masalah, kalau lagi punya problem, udah dengerin gue aja, lo nggak usah ngertiin gue. Lo jadi tempat sampah gue. Nah, ChatGPT bisa
mewadahi itu, dan untuk beberapa orang ChatGPT itu jadi ruang nyaman dan ruang aman baru nih untuk mengeluarkan apa keresahannya gitu. Temenku ada tuh, tiap hari dia curhatnya sama ChatGPT. Masa? Iya kan? Kan jadi serem kan? Maksudnya kok malah nggak ngobrolnya jadi sama AI, nggak ngobrol sama temennya gitu. Itu yang menurut itu the only keresahan aku adalah itu ketergantungan kita sama suatu teknologi. Makanya aku ngerasa tua kayak gue tinggal di desa aja, kayak di hutan yang nggak ada. Kan ngebalas chat tuh Nanam pohon pakai GPT sendiri. loh. Ngebalas chat tuh banyak orang pakai GPT loh. Kebales chat. Ngebalas chat gimana dari bos, caranya? dari atasan. Pakai ChatGPT ya? Oh iya. Tapi kan ChatGPT promnya tuh sebenarnya ketahuan tahu kalau misalnya kita kurang baik dalam, Ya, maksudnya tuh ChatGPT tuh jawabannya bukan ini melainkan bla 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 bla, tapi gitu tuh kayak udah, wah ini ChatGPT nih gitu. Kayak udah sebenarnya udah bisa kebayang gitu. Iya ya, kelihatan mana yang asli mana yang enggak gitu. Cuman ya itu Kak, kalau misalnya kenapa orang-orang curhat sama ChatGPT? Karena lu pada jadi orang, jangan judgmental kalau orang lagi curhat gitu. Ya, yuk teman-teman. Dengerin aja gitu ya. Dengerin aja, ChatGPT tuh nggak judgmental gitu. Karena nggak dijudge ya sama ChatGPT. Iya, kita katanya punya teman, punya apa, cuman dinasehatin. Emang sekarang masih ada yang judgmental gitu. Oh wow. Harusnya kan we listen but we don't judge ya. Udah dengerin aja temen lo punya masalah gitu. Tapi aku nanya terakhir nih ya buat Bimo ya. Iya. Karena Bimo ini talent dan juga karya kamu sangat mengandalkan sisi manusia gitu. Jadi sebetulnya ada AI itu kan ancaman ya, lebih besar di ancaman, bener nggak? Betul. Betul. Kamu ada plan B nggak? Kalau misalnya ternyata semua voice over sekarang udah pakai AI untuk iklan, untuk apa? Plan B, exit plan nih maksudnya dari Plan B industri. kamu untuk Kak. Enggak. dalam berkarir. Dalam berkarir, switch-nya mungkin lebih ke edukasi dan lebih ke bagaimana teman-teman yang masih percaya akan industri ini gitu. Ketika pun nanti teman-teman atau ya wah Bimo terlalu vokal nih tentang AI dan lain-lain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang lagi masih berjuang dan trust sama industri ini bisa berkarya, itu sih lebih tepatnya, karena industri itu lagi berkembang banget gitu, lagi seksi banget gitu. Cuman kita trust lah, tadi Indah juga udah bilang gitu ya. Ya storytelling tuh bukan sekedar ngeluarin bunyi, tapi memberikan rasa gitu. Nyanyi juga seperti itu gitu. Jadi rasa itu yang, emosi itu yang masih dimiliki sama manusia. Ya. Gitu Oke. sih. Ke situ sih arahnya aku. Ya semoga terus bisa berkarya secara original lah ya. Yes, originalitas. Iya, original yang paling penting. Oke, ada lagi yang mau ditambahin guys? Aku deh kan nambah. Oke. Kalau menurut aku ya guys, pokoknya kita tuh harus benar-benar super bekerja sama gitu loh. Sekarang kayaknya udah zaman collaboration, apapun bentuknya gitu, udah nggak ada gatekeep gitu ya. Menurut aku kayak saling jaga aja. Kalau misalkan ada yang menggunakan AI ini sebagai jadi kayak kejahatan, ya kita saling rangkul aja. Siapa tahu ini bisa diviralin biar langsung dibentuk. Apalagi kalian dari 3 yang berbeda ya, 3 specialty yang berbeda. Kan? Ntar kalau masih ada apa? Collab voice over, musik sama visual tuh. Iya. Waduh, mantap. Betul. Betul. Iya. Ada slot kosong. Buat apa nih? Buat apa ini? Iya. Tahu kan? Buat suara-suara apa gitu loh, background. Udahlah kita yang pasti-pasti aja ya. Bertani. Mantap. Iya, kayak Oke. kita, menurut aku kita harus belajar kembali ke masa lalu. Menurut aku. Ya, betul. How to survive without. Sudah ada, sebenarnya saya sudah melakukan itu. Udah ya? Iya, maksudnya kalau Bercocok tadi tanam. dibilang ya di sektor real lah. Iya gitu. kan? Iya. Tapi bukan berarti aku nyerah, karena Iya, ini iya. nanti akan pisau bermata dua nih. Bimo aja udah nyiapin Iya, enggak, exit plan gitu kan, bisa dipelintirin nanti Itu kan nih. kita namanya upskill, gimana cara Upskill, survive. betul. Siapa tahu tiba-tiba mati semua jaringan gitu kan, kita nggak Iya, tahu. iya. Cuman Iya, iya. Bukan berarti nyerah kok, Kak. enggak. Kalau aku nambahin juga ya Kak, mungkin gitu. Mas Bri nanti tambahin, izin. Siap. Berat karena harus butuh semua stakeholder nih ngomongin akan ancaman AI ini gitu, dari yang industri, teman-teman yang sedang berjuang di industri, sampai keberlangsungan sebuah sistem negara gitu ya akan adanya ancaman ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ayo kita duduk bareng, ayo dengarkan kami, ayo konkret gitu ya. Ide semua mah kita orang pintar gitu, tapi permasalahan aplikasinya konkret atau tidak itu yang sebenarnya menjadi
concern kita setiap tahunnya kan ya. Jadi ini udah jadi masalah bersama, ini udah jadi keresahan bersama, tapi ini bisa jadi harapan baru gitu. Selalu ada harapan di tengah sebuah ancaman gitu. Ya, setuju, mantap. Mantap. Ada closing ini statement. Aku mungkin nausin Mas Bimo aja sedikit ya, karena setelah aku menjalani proses AI ini, masalah yang terjadi sebenarnya bukan AI-nya Kak. Masalahnya itu ada di manusianya. Itu dia. Jadi kalau mau ditarik 10 tahun, 15 tahun lalu, sebenarnya yang kita rasain sekarang tuh sebenarnya efek aja dari apa yang udah kita jalanin di 15 tahun ke belakang. Contohnya, gizinya kita, pendidikannya kita, SDM-nya kita itu, Let's go. menurutku, itu baru kerasa ketika ada teknologi canggih itu datang. Baru kelihatan. Aku karena beberapa hari ini aku ngobrol sama orang dan kita bilang, teknologi itu nggak jadi masalah. Yang bermasalah tuh, ya ini nih efeknya orang-orang SDM-nya kita, gimana di China dengan giatnya orang tuh belajar sampai jam 12, teknologinya canggih sekali. Yuk bisa yuk Indo yuk. Pemerintahnya sangat bagus. Di Amerika kita tahu capital di mana-mana. Ya Indonesia sendiri aku khususnya ngomong ya kalau kita mau maju bener-bener ya semoga nih kita yang seumuran Itu dia. sama-sama dari kaya, maju dan didukung juga sama karena udah nggak ada cara lain sih. Kak, SDM menurut dan kapital. benar emang Ya. manusianya, penggunanya yang harus harus ditingkatin. iniin. Jadi at least kalau adanya AI, aku berharapnya kita pinterin diri dan kita manfaatin yuk AI-nya gitu supaya kita bisa bersaing sama teman-teman di luar sana. Yes. Karena kalau mau main persaingan, kita kalau ngeliat 5 tahun lagi mungkin Ya. ada Vietnam, ada India, it's very very powerful gitu, ada China dan sebagainya. Tapi menurut aku Indonesia dengan punya 257 juta, menurutku punya peluang kalau kita bisa sama-sama kasih gizi yang benar dan edukasi yang benar. Ya. Menurutku itu sih. Setuju. Mantap. Thank you Luar guys. biasa sekali. Nice. Thank you so much Bimo, Bril dan juga Indah udah sharing view-nya masing-masing dan pengalaman masing-masing. Pokoknya ya perjuangan ini kan gak berhenti di sini ya. Betul. Makanya kita juga terus ngobrol supaya orang juga nggak lupa gitu. Sebenarnya ini semua tuh akan membawa kita kemana dan mudah-mudahan bisa menggunakan suara kita masing-masing ya supaya bantu edukasi, bantu juga create more awareness dan lain-lain. Anyway, thank you so much teman setia for watching. Jangan lupa kita juga ada community namanya Fansivity dan juga ada membership TS Media. Caranya gampang banget, tinggal ke YouTube channel kita. And we'll see you next time. Thank you for watching. Bye.